Kedai kopi sebagai tempat interaksi dan sosialisasi masyarakat Pekanbaru bukanlah sebuah fenomena baru. Jauh sebelum adanya kafe kopi modern, kedai kopi tradisional sudah lama eksis dan bahkan bertahan puluhan tahun. Menariknya, dari sekian banyak kedai legendaris di Pekanbaru, beberapa di antaranya bahkan meracik dan merendang kopi mereka sendiri, baik untuk diseduh maupun untuk dijual ke kedai-kedai kopi lain. Konsistensi mereka dalam mempertahankan metode tradisional, mulai dari proses perendangan hingga proses penyajian, memicu rasa penasaran kami untuk terus menelusuri bagaimana perjalanan kopi tradisional di Pekanbaru, mulai dari akar sejarah, proses pemilihan biji, hingga akhirnya tersaji sebagai secangkir kenikmatan yang membentuk identitas budaya kota. Inilah dokumenter perendangan dan penggilingan kopi tradisional, penjaga rasa kopi Pekanbaru. Kopi tradisional di kawasan lama Pekanbaru umumnya memiliki konsep kopi tiam, konsep yang mempunyai cara penyajian yang khas. Kopi dimasukkan ke dalam saringan panjang, lalu dituangkan air panas dengan teko berleher panjang sebagai wadah. Dari teko tersebut, kopi dituangkan ke cangkir keramik yang sudah dipanaskan terlebih dahulu di air panas atau dikukus di dalam periuk. Metode penyajian seperti ini membuat panas kopi terjaga lebih lama. Metode tersebut biasanya disebut dengan Hainam Style karena penyajiannya dibawa oleh orang-orang yang berasal dari wilayah Hainam. Kopi tiam sendiri merupakan akulturasi budaya antar etnis masyarakat Melayu dengan masyarakat Tionghoa. Ia adalah gabungan frasa dari kopi dari bahasa Melayu dan tiam dari bahasa Hokkien yang berarti kedai. Kopi tiam umumnya menyuguhkan menu khas berupa kopi hitam, roti dengan selai sarikaya, dan telur setengah matang. Salah satu dari kopi tiam yang dapat kita jumpai di kawasan lama ialah kopi segar yang sudah berdiri sejak tahun 50-an. Didirikan oleh Kim Teng, salah seorang veteran Republik Indonesia di Pekanbaru. Kedai kopi segar sekarang sudah diwarisi oleh anak bungsu dari beliau yang bernama Ko Asun. Bubuk kopi ada keponakan yang dulu sih sendiri, tapi waktu masih masa orang tua. Tapi karena sekarang kan keadaan gini kan nggak bisa ngongseng sendiri, jadi ada keponakan yang sendiri. Iya. Berapa habis kopi terjual dalam sehari? Itu nggak bisa diprediksi, itu tergantung. Berapa cangkirnya? Iya, karena kan namanya kedai. Kadang-kadang ya ramai, kadang-kadang agak sepi, jadi nggak bisa ditentukan berapa gitu. Biasanya sih sebetulnya nggak tentu juga keadaan kedai kita ini ya. Ya mungkin kalau yang agak hari Minggu, karena orang yang punya waktu bawa keluarga kan hari Minggu. Oh iya. Kayak kemarin ya Pak. Iya. Untuk buat bikin kopinya. Ya ini seperti biasa lah yang kami buatnya. Ya, ini kopinya mau kopi hitam atau kopi susu gitu. Kurang manis atau mau manis? Manis ya. Jadi tergantung minta pesan konsumen gitu. Ini modelnya tradisional begitulah. Kalau yang di kayak pakai mesin itu kan lain, udah takarannya, udah mesinnya udah jalan sendiri. Panasnya. Gelasnya dibikin panas. Ya dipanasin ya. Dipanasin dulu. Karena kopinya panas kan untuk minum kan lebih enak. Karena cangkir ini kan tebal. Jadi kalau kita minum kan bisa hirup gitu. Maka itu orang minum kopi suka pakai cangkir gitu, karena dia itu isinya panas tapi bibir tempel sini nggak terasa panas gitu. Jadi yang kayak bubuk yang masuk kemari. Berarti cuma di dalam toples saja. Iya, karena ini kan kedap udara yang jadi. Emang bubuk kopinya itu harus kedap udara? Iya, dia kalau masuk angin dia lama kan bisa hilang aroma ya. Oh,
Maka itu harus pakai yang kedap. Secangkir kopi ini pun memiliki perjalanan panjang, bermula dari biji kopi yang telah dipanen sampai diseduh dan siap dihidangkan. Kopi itu masuk dari arah pantai barat Sumatera sekitar awal abad ke-19, 1800-an awal, dibawa oleh pedagang-pedagang dari pantai barat serta pedagang-pedagang dari Kampar. Mereka melewati Sungai Kampar, kemudian mereka masuk ke Teratak Buluh. Dari Teratak Buluh mereka berjalan kaki ke Pekanbaru. Di pelabuhan Pekanbaru itu ada kapal yang datang dari Pineng, dan kapal itu menunggu sehingga nanti begitu kopi-kopi itu dibawa ke sini dan kapal itu penuh, kapal itu akan berlayar menuju ke Pineng. Ada juga yang berlayar dari Pekanbaru langsung ke Singapura, ada juga. Kopi itu berangkat dari Kampar, kemudian sampai Teratak Buluh. Dari Teratak Buluh dia akan berlayar menuju Pelalawan, Pelalawan melewati Sungai Kampar sampai Singapura. Jadi ada beberapa jalur kopi yang ada pada saat itu di Provinsi Riau. Tetapi yang menjadi jalur yang dapat dikatakan ramai pada saat itu adalah Pekanbaru. Kenapa Pekanbaru? Karena Pekanbaru merupakan jarak terdekat menuju ke Singapura jika dibandingkan mereka melewati Sungai Kampar. Kejayaan kopi di Riau itu dimulai dari awal abad ke-19 tahun 1800 sampai dengan 1875. Itu dengan identitasnya bernama kopi Kampar, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Kampar. Kenapa bernama kopi Kampar? Karena pasca 1840 pada saat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan keputusan nomor 19 untuk memblokade perdagangan di Sungai Siak, kemudian tujuannya agar kopi-kopi dari wilayah pantai barat itu melewati Padang. Identitas kopi-kopi yang menuju ke Singapura sebagian besar dilabeli dengan nama kopi Kampar, meskipun pada dasarnya kopi-kopi itu juga merupakan berasal dari pantai barat Sumatera, berasal dari wilayah 50 kota, berasal dari wilayah Bukit Tinggi, Padang Panjang. Nah, tetapi sampai di Singapura, kemudian kopi itu bernama kopi Kampar. Nah, kopi itulah yang kemudian menjadi identitas dagang dari wilayah Kampar. Meskipun Kampar ini adalah Kampar tanda kutip ya, karena itu sangat luas, karena bisa saja itu berdasarkan kopi-kopi dari 50 kota ataupun kopi dari 13 kota Kampar. Tetapi memang itulah yang menjadi identitas kopi yang berasal dari wilayah Riau pada saat itu. Menelusuri jejak kopi Kampar dari perbincangan bersama Bang Bayu Amdawinata, kami bertemu dengan para pedagang kopi di Pasar Bangkinang. Salah satunya Teknian atau Hajah Gusniar, salah satu peracik kopi lokal yang telah memproduksi kopi bernama SET, akronim dari Sedap, Enak, Terasa. Kami berkesempatan mengunjungi dapur kopi miliknya. Metode yang beliau gunakan dalam merendam kopi ialah menggunakan drum, di mana kopi dimasak dalam drum yang berputar dengan bakaran kayu api di bawahnya. Gorengnya kan diputar-putar kan, namanya digoreng, digonseng kan. Sudah itu digoreng ke mentega, disiram sama mentega kan. Sudah di dalam kaleng itu dituangkan, itu jadi mendinginannya kasih mentega dulu, atau baru didinginkan. Jadi kalau udah nggak dingin, nggak ada asapnya lagi, itu baru dimasukkan ke dalam kaleng supaya jangan dingin. Kalau dingin nggak bisa digiling. Nggak bisa digiling. Nggak. Sejak kapan Ibu membuat kopi ini, menjual kopi di pasar? Sejak tahun 83. Sehari berapa produksi kopi dalam sehari? Nggak bisa Iya, kalau hari Rabu, Minggu bisa lah 20, 25 Rabu. Kalau hari 6 kilo, 8 kilo paling tinggi. Gitu. Dan katanya ini juga setiap hari digiling kopi itu? Iya. Setiap hari digiling? Siap dimasak kan, digiling. Tiap pagi baru dibawa? Tiap hari baru dibawa ke pasar? Digiling, baru di pasar. Jam 6:30, jam 8 tiba pasar.
Oke, sebetulnya Kopitiam itu atau kedai kopi itu berawal dari masuknya migran-migran Tionghoa dari Hainan yang mereka berasal dari Singapura, kemudian mereka berlayar melewati Sungai Siak dan menetap di Pekanbaru, dan mereka kemudian membawa tradisi yang pada saat itu ramai di Semenanjung, yaitu Kopitiam, dan mereka kemudian membuka itu di kawasan lama Pekanbaru atau kawasan yang berada di tepi Sungai Siak seperti Jalan Senapelan, Jalan Karet. Itu ya karena dulunya tidak jauh dari dua jalan ini terdapat pelabuhan besar, itu Pelabuhan Pekanbaru. Nah, dari itulah kemudian mereka lah yang membawa tradisi ini ke Pekanbaru. Mereka mengenalkan Kopitiam, mereka mengenalkan kaya toast, atau roti serikaya, mereka kemudian mengenalkan tradisi membuat kopi atau merendang kopi segala macam itulah yang kemudian kita kenal hingga hari ini dengan berbagai macam Kopitiam tradisi yang ada di Kota Pekanbaru. Kenapa itu surut? Karena cultural stelsel yang berada atau politik tanam paksa kopi Pantai Barat menyebabkan jalur kopi itu dipaksa melewati Padang, sehingga kemudian berpindah daerah ekspornya dari biasanya melewati Selat Malaka, kemudian mereka melewati Padang, dari Padang langsung menuju ke India, dari India menuju ke Eropa. Nah, itulah kemudian menjadi salah satu dan beberapa alasan kenapa perdagangan kopi yang tadinya dari tahun 1800 awal hingga 1870 itu jaya. Nah, kemudian ini menjadi pelan-pelan turun hingga kemudian di awal abad ke-20 kopi Kampar hanya menjadi konsumsi lokal saja, artinya hanya sebatas kopi kampung dan tidak lagi menjadi kopi yang diekspor menuju ke Semenanjung Malaya. Yang melandasinya sebetulnya pada dasarnya Pekanbaru adalah kota pelabuhan, jadi segala macam suku bangsa kemudian bertemu di sini, baik dari orang hulu, orang hilir yang bertemu di kota Pekanbaru, dan kemudian tradisi ini dibawa oleh orang-orang Tionghoa, membawa tradisi dengan Kopitiamnya, kemudian orang-orang Melayu membawa akulturasi dalam bentuk kulinernya, dan kemudian bertemulah di tengah. Kenapa bertemu di tengah? Karena pada saat itu terjadi interaksi dagang antara orang Tionghoa dengan orang Melayu, yaitu sebagian besar adalah bentuk akulturasi atau perpaduan-perpaduan antara orang Tionghoa serta orang Melayu. Memasuki dapur perendangan kopi, kami disambut dengan aroma wangi kopi yang memenuhi setiap sudut ruang. Di sana berjejer beberapa ember-ember yang berisi green bean yang siap untuk direndang. Di ruangan yang diterangi oleh cahaya matahari itu, deru mesin berbunyi nyaring. Terlihat sosok Acak Tony yang sedang duduk fokus memperhatikan drum yang sedang berputar secara konstan. Perputaran drum ini ditenagai oleh mesin dinamo tua. Sesekali, Acak Tony memeriksa tungku kayu bakar di bawah drum, sambil menyeka-nyeka kayu bakar. Menariknya dalam proses perendangan kopi, Acak Tony juga menambahkan bahan tambahan berupa mentega atau margarin dan juga gula. Proses dalam perendangan satu drum kopi berlangsung sekitar 1 jam. Dalam sehari, Acak Tony dapat merendang sekitar 6-7 drum yang berlangsung dari pukul 7 sampai tengah hari. Kemudian, setelah kopi matang, kopi lalu didinginkan di wadah khusus. Dalam sebulan, produksi kopi kedai laris bisa mencapai 4 ton. Jadi 1 jam nanti katanya ada campuran gula sama mentega? Iya, mentega gula. Itu di menit keberapa biasanya gitu? Hah? Dituangnya di menit keberapa? Apa? Dituangnya di waktu kapan? Sudah masak. Sudah masak duluan, baru dituang. Berarti di bagian akhir? Nah, sudah masuk ke dalam lah. 1 jam belum masak. Bapak meninggal turun saya. Berarti udah berapa tahun itu? Tahun 65 lah gitu. Dari tahun 65 ngerosting sampai sekarang? Ya. Ini berarti udah generasi Bapak berarti yang kedua ya? Ya. Yang kedua. Yang paling susah itu di bagian mananya Pak? Nah, jaga apinya lah. Jaga apinya? Jaga supaya angus ya. Jadi kalau apinya kebesaran apa gitu? Angus kopinya. Berapa lama? Ya kalau udah masuk angin kan dia kan masuk kaleng kan tahan. Dia kan mau makan mau jadi kupu baru digiling. Jadi kalau udah masuk angin sebulan lebih pun enggak apa. Tak masak.
Banyak kan. Dulu ada kopi cap ayam, cap apa. Untuk toko laris sendiri atau dijual di Enggak, tak sini orang mau beli jual. dijual? Cap laris Pak. Nggak ada. Oh, Nggak ada merek. pakai cap. Nggak, mau bikin merek kan, cap laris kan sudah ada orang nggak bisa bikin. Oh, karena gitu. sudah ada yang punya. Nah, ada orang punya, jadi nggak bisa. Kita kan nggak tahu dari dulu, kita kan ambil, orang sudah ambil dulu kan. Kita kemarin mau bikin nggak bisa makanya. Tapi dia bilang mau bisa kasih apa tuh lah, tambah belakangnya gitu. Masaknya seminggu sekali. Dalam sekali masak tuh berapa tong? Ada 6 tong, 7 tong gitu. Kira 16, 17 lah. Nggak ada. Berarti rahasianya emang kuncinya di Iya. jaga api. Dari semenjak aku ya usaha di sini dia. Sejak mulai usaha. Aku jelas saja mana aku dia. Sekitar 60-an kayaknya. Tahun 60-an. 1960. Oh, biasanya Sabtu Minggu pagi sampai siang lah. Sampai siang. Ya, tergantung jumlahnya yang mau di roasting berapa banyak. Oh, berarti roastingan setiap minggu tuh nggak menentu ya? Nggak menentu. Oh, nggak menentu. Ya. Ya, prosesnya kan ya kita kan satu tong itu biasanya kan sekitar 80% tuh. Ya berarti sekitar 17 kilo. Itu tuh di roasting selama sejam. Nah, sekarang ini tergantung dia punya tipikal roastingnya. Ada yang dark, ada yang mau ada yang request dia mau hitam kali very dark kan ya. Kita lihat asapnya lagi, itu biasanya harus nunggu lihat apinya gimana gitu ya. Makanya harus dipantau juga memang. Kan tadi saya ngeliat tuh ada roastingan itu ada bahan tambahan kayak margarin. Oh iya, memang setelah dimasak kan dia dicampur, dia diaduk biar ada bau-baunya lah, wanginya. Ya, kata orang kata bapakku sih ya. Resepnya dari sana aku ya cuma masak. Margarin sih buat wangi sih. Mungkin kalau yang gula garam ya buat perasa-perasa sedikit-sedikit lah biasanya kan. Lalu aku juga pernah tanya-tanya juga orang. Tapi kan orang itu kan pakai listrik ya. Pakai apa? Pakai listrik biasanya. Pakai listrik. Iya, pakai gas. Kalau menurut aku sih ya ini lebih enak sih. Kalau itu kan dia 3-4 jam sekali masak, lama juga nunggu. Kami menemukan beberapa pemahaman bahwa kepekaan seorang tukang perendang kopi dalam melihat dan mencium aroma serta pengalaman mereka dalam mengontrol bara api menentukan hasil kopi yang baik. Hal ini menjadi inti proses menjaga rasa kopi yang khas dan berkarakter. Dan inilah penjaga kopi Pekanbaru. Perjalanan kami lalu lanjut ke pencarian produk kopi tradisional di Pekanbaru. Beruntungnya, kami menemukan pedagang kopi tradisional di daerah Pasar Bawah Pekanbaru. Temuan yang menarik perhatian kami ialah nama kopi yang dilabeli pada salah satu kaleng penyimpanan kopi mereka, yaitu kopi Riau. Di daerah yang sama, kami juga menemukan biji kopi mentah yang sedang dijemur. Di kota urban seperti Pekanbaru, yang minim dengan lahan tani dan perkebunan, temuan ini sangat berharga untuk kami. Hal ini menjadi fakta yang menyadarkan kami bahwa ekosistem kopi di wilayah Riau, khususnya di Pekanbaru, dapat terus berkembang dan masih potensial. Tak ada, satu ini saja. Hah? Papa? Tanam? Biji? Aha. Oh, oke. Itu yang gadun. Aha. Oh, di situ. Kedai kopi menjadi ruang ketiga setelah rumah dan tempat kerja. Menjadi salah satu tempat yang tidak bisa lepas dari masyarakat Pekanbaru sebagai ruang interaksi dan juga sosialisasi. Ia menjelma menjadi gaya hidup masyarakat, mulai dari tua hingga muda. Ia menjadi wadah alkulturasi budaya masyarakat dari berbagai etnis, serta menjadi wadah relasi sosial masyarakat Pekanbaru yang majemuk. Kita mungkin berbicara masa lampau dulu lah, karena memang orientasi hari ini adalah kejadian di masa lampau kan.
Zaman dahulu memang orientasi mengapa orang berada di kedai kopi dan mengapa mereka menyenangi berkunjung ke kedai kopi, itu kecenderungannya memang terjadi di kawasan-kawasan bandar atau kota-kota di tepi sungai, kira-kira begitu. Kedai kopi juga sebagai wilayah atau tempat atau ruang sosial yang bagi orang-orang pekerja, mereka ketika dia sampai ke kedai kopi itu tujuannya untuk melepas lelah. Jadi tempat istirahat itu kedai kopi. Kalau kita berbicara kopi shop tradisional dengan kopi shop modern, kecenderungannya kopi shop tradisional itu cenderung dimasuki oleh orang-orang yang tidak mengenal kasta di situ tuh, tidak mengenal pangkat dan jabatan dan segala macam. Kelasnya tidak ada di sana kan. Itu yang membedakan mereka. Nah, kopi shop modern cenderung menggunakan fasilitas-fasilitas modern seperti jaringan internet dan segala macam kan. Jadi orang ke sana tidak hanya untuk bersosialisasi sebenarnya, tapi cenderung mereka itu datang ke sana itu untuk menikmati fasilitas yang tersedia. Perbedaan antara tradisional dengan modern secara konsep tempat, konsep penataan ruang, konsep sosial kehidupan juga nampak perbedaan antara modern dengan tradisional. Perjalanan ini menemukan ciri khas kopi Pekanbaru, bahwa Pekanbaru bukanlah daerah penghasil biji kopi, lebih kepada penghasil bubuk yang diseduh dan diperjualbelikan ke kedai-kedai di Pekanbaru. Dalam menghasilkan bubuk, biji kopi terlebih dahulu direndam, sebuah penggunaan kata yang artinya menyangrai, hanya digunakan di beberapa tempat di daerah Sumatera. Ciri khas lain berupa interaksi sosial yang tidak memandang kelas ketika ngopi di kopi tiam. Semuanya melebur. Iya, saya Tirta, saya pendatang baru dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ke Pekanbaru. Dan tentunya sebagai pendatang saya mengalami culture shock. Dan saya senang berada di Pekanbaru, walaupun banyak perbedaan dengan daerah saya yang sebelumnya, tapi saya menemukan berbagai perbedaan itu bisa tetap bersatu di meja kopi yang sama. Ada dari Minang, ada suku Batak, Jawa, Sunda, Melayu, semuanya tetap bisa berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan hangat di satu kedai kopi ini. Dan saya beruntung, bersyukur berada di Pekanbaru ini. Saya menemukan hal menarik di Pekanbaru ini. Di kedai kopi, saya merasa ini adalah ruang yang netral bagi kami untuk bercengkrama, saling satu sama lain, karena dengan berbagai suku dan perbedaan, kita tidak dibatasi dengan jabatan maupun kasta. Di kedai kopi kita bisa saling berkomunikasi dengan hangat, berkomunikasi satu sama lain, bisa saling memberikan feedback tanpa harus memandang jabatan satu sama lain. Ada yang berpakaian pejabat, ada yang berpakaian ustadz, ada yang berpakaian pedagang, ada yang berbagai profesi, kita tetap bisa bercengkrama dengan hangat. Tuh, kopi tiam ini simple sih sebenarnya. Ya, sebagai tempat wadah kita bertemu sama teman-teman, mencari informasi. Kadang kan di kopi tiam ini banyak ketemu dengan teman-teman yang baru. Gitu. Nah, gitu. Terus selain itu, kopi tiam ini ke pembuatannya tuh secara tradisional gitu. Dia mengolah sendiri, merosting sendiri kopinya kan. Dan selain itu tempatnya juga bersih. Gitu. Lebih banyak mencari relasi aja sih kalau kita nongkrong kopi tiam. Jadi kopi tiam sebagai tempat Bapak mencari relasi dengan orang baru. Apalagi kami sebagai pelayan masyarakat kan, relasi itu sangat penting dalam kedinasan kami. Kopi tradisional Pekanbaru bukan hanya berbicara tentang menu, ia juga berbicara tentang alkulturasi dan sosial budaya masyarakat Pekanbaru yang multikultural. Ia berbicara tentang sisa-sisa kejayaan Pekanbaru sebagai nadi perdagangan di Sumatera Timur. Ia berbicara tentang konsistensi rasa yang dijaga oleh para perenang kopi selama bertahun-tahun. Ia berbicara tentang ekosistem kopi yang masih memiliki nilai jual, namun butuh inovasi. Sama seperti secangkir kopi yang
dijaga kehangatannya. Jangan biarkan kopi tradisional Pekanbaru menjadi dingin oleh modernisasi tanpa adanya inovasi.